Jamaah Kopi Darmo, keuangan adalah salah satu aspek penting dalam kehidupan berkeluarga. Namun, seringkali kita juga menjumpai bahwa keuangan ini juga dapat memicu konflik ataupun ketegangan. Di tengah maraknya pinjaman online, penting bagi kita untuk memahami bagaimana menjaga keharmonisan keluarga tanpa terjebak dalam jeratan utang yang tidak sehat. Semua ini akan kita bahas di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo jemaah Kopdar, bagaimana kabarnya di sore hari ini? Semoga tetap luar biasa dan jangan lupa karena pembahasan di sore hari ini membahas tentang keluarga harmonis tanpa campur tangan pinjol. Nah, sekarang boleh dipanggil dulu mungkin ayahnya, ibunya, kakek, nenek atau mungkin saudara-saudaranya untuk bisa kumpul. Kita akan nonton bareng Kopi Darmo karena spesial sekali ya di sore hari ini. Indah tidak sendiri tapi kita hadirkan narasumber-narasumber luar biasa dari MES Jawa Timur. Yang pertama akan kita sapa yaitu Dr. Sulistya Rusgianto, SESCIFP, selaku Ketua 4 MES Jawa Timur. Assalamualaikum Dr. Sulis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, apa kabar? Luar biasa. Sepertinya senang sekali ya. Ini posisi lagi ada di mana ini Dr. Sulis? Ya, agak terputus tadi mungkin ininya. Alhamdulillah sore ini sangat baik, sehat kondisinya. Ya, semoga semua yang ada di studio juga sehat. Amin ya rabbal alamin. Sekarang lagi ada di mana ini Pak Sulis? Saya sedang ada di Malang, Mbak. Wah, luar biasa. Liburan sambil kerja, Pak? Kerja sambil liburan ini? Ada tugas juga. Oh, tugas dinas luar biasa. Sambil healing tipis-tipis ya, Pak Sulis di sana. Sambil healing tipis-tipis. Luar biasa. Nah, kalau misalnya jemaah Kopdar, Pak Sulis bergabung melalui Zoom. Nah, ini spesial sekali. Kita kehadiran di studio yaitu Profesor Dr. Tika Widyastuti, MSI, selaku Sekretaris 5 MES Jawa Timur. Assalamualaikum Profesor Tika. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah diundang di studio TV 9 di acara Kopi Darmo. Wah, cuma di depan saya belum ada kopinya ini, Mbak. Wah, ini bercanda. Kenapa memang belum kita hadirkan, nanti ada yang spesial untuk Profesor Tika. Penasaran? Nah, ini juga jemaah Kopdar jangan ketinggalan. Nanti ada seduhan kopi spesial. Kopi apa tuh? Nanti kita akan lihat bareng-bareng ya Profesor Tika. Oke. Nah, spesial sekali jemaah Kopdar. Mungkin kita udah senyum sumringah ya kalau temanya tentang keluarga harmonis tanpa campur tangan pinjol. Tapi sebelum itu, mungkin ada dari jamaah Kopdar ini yang baru mendengar MES Jawa Timur atau mungkin belum tahu apa itu MES Jawa Timur. Mungkin kita undang kepada Dr. Sulis. Boleh kita kasih tahu dulu kira-kira MES Jawa Timur itu apa, Pak Sulis? Oh, oke, terima kasih, Mbak. Jadi MES itu kepanjangan dari Masyarakat Ekonomi Syariah. Jadi sebuah organisasi ya, nirlaba yang memiliki tujuan untuk mengembangkan dan juga mempercepat penerapan ekonomi syariah di Indonesia. Kita mempunyai tagline mensyariahkan ekonomi dan masyarakat, dan kemudian memasyarakatkan ekonomi syariah dan mensyariahkan ekonomi masyarakat. Itu. Dan kita ada di level organisasi ini adalah organisasi yang bersifat nasional, dan di Jawa Timur ini hanyalah salah satu dari cabang atau istilahnya kepengurusan di level provinsi. Ya, dari level pusat, level provinsi sampai level kota kabupaten ada. Demikian secara umum gambaran tentang masyarakat ekonomi syariah. Nah, secara umum seperti itu ya gambarannya. Wah, ini sepertinya Pak Hakam sudah bergabung. Apakah Pak Hakam sudah bisa mendengar suara kami yang ada di studio? Oke, seperti masih proses menyambungkan. Kita lanjutkan dulu kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jamaah Kopdar kita sudah kehadiran juga ya melalui Zoom. Bapak Abdul Hakam SH MSI selaku Sekretaris Umum MES Jawa Timur. Luar biasa. Mungkin ini langsung boleh saya todong ya Pak Hakam. Tadi saya sudah sempat bertanya kepada Dr. Sulis terkait apa itu MES Jawa Timur, tapi Ida juga penasaran. Kira-kira program-program apa saja yang digagas di MES Jawa Timur, Pak Hakam? Ya, terima kasih. Program MES di Jawa Timur ini
sudah kita diskusikan dalam kepengurusan MES bahwa ada salah satunya bagaimana membantu masyarakat untuk mensertifikasi produk-produk halal khususnya di Jawa Timur. Jadi ada produk-produk yang memang di anggota kita yang juga banyak di UMKM itu belum tersertifikasi secara masif gitu. Nah, kita MES juga ikut membantu. Gitu salah satu programnya. Nanti program yang lain masih banyak, itu Dr. Sulis itu yang ya akan menjelaskan lebih lanjut ya Pak Akam. Oke, baik Pak Akam dan juga Dr. Sulis. Sekarang kita beralih juga. Iya. Kita di Jawa Timur bagaimana program MES ini bisa membumi. Jadi ada program sertifikasi halal, kemudian tadi disampaikan oleh Dr. Sulis bahwa memasyarakatkan ekonomi syariah dan memasyarakat ekonomi, bagaimana ekonomi syariah, masyarakat ekonomi syariah itu bisa membumi sehingga betul-betul masyarakat di Jawa Timur merasakan nilai tambahnya atau value added-nya dari kehadiran MES itu di Jawa Timur. Oke, luar biasa Pak Haka. Mungkin itu masih salah satu program dari MES Jawa Timur. Nanti akan kita bedah juga lebih lanjut. Tentunya kita sekarang saya tanyakan kepada Profesor Tika. Nah ini, tadi sudah dapat spill tipis-tipis, bocoran tipis-tipis terkait dengan keluarga harmonis. Tapi mungkin ada dari jamaah Kopdar yang belum mengerti sebenarnya keluarga harmonis itu yang seperti apa sih Prof? Apakah kalau memang sudah kaya raya atau mungkin keuangan sudah stabil itu bisa dikatakan sebagai keluarga harmonis, atau mungkin ada istilah lain atau definisi lain dari keluarga harmonis, Profesor? Ya, terima kasih di kesempatan yang luar biasa ya sore hari ini. Jadi alhamdulillah kita sudah mengenal masyarakat ekonomi syariah. Saya sedikit menambahkan nih sebelum masuk di keluarga harmonis. Jadi MES itu adalah organisasi nirlaba yang tujuan besarnya adalah untuk mengembangkan, membumikan dan mempercepat ya, mengakselerasi perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dan di dunia. Di Indonesia dan dunia. Ya, karena juga ada cabang MES juga di luar negeri. Programnya yang utama itu sebenarnya adalah sosialisasi dan literasi ekonomi dan keuangan syariah. Jadi literasi kita kan harus ditingkatkan ya. Termasuk tadi Pak Hakam telah menyinggung sertifikasi halal, itu juga bagian dari upaya agar ekonomi syariah itu benar-benar bisa menjadi bagian dari kehidupan pelaku usaha, pelaku UMKM, pelaku bisnis, akademisi, peneliti dan sebagainya. Dan MES ini alhamdulillah sudah lebih dari 20 tahun ya. Jadi berdiri di tahun 2001, tepatnya di 1 Muharram 1442, kemudian sekarang 2024 sehingga sudah 23 tahun. MES ini membersamai masyarakat Indonesia, dan Pak Erick Thohir sebagai ketua yang telah dilantik tahun lalu 2023 di Jawa Timur dipimpin oleh Pak Emil Dardak. Seperti itu. Nah, kemudian kita menyinggung soal keluarga harmonis. Yang seperti apa itu Prof Dika? Couple goal banget ya. Siapa sih yang tidak menginginkan adanya keluarga harmonis sampai akhir hayat? Jadi keluarga harmonis jangan 2 tahun pertama, 3 tahun pertama, tapi sampai akhir maut hayat memisahkan gitu ya. Nah, apalagi sekarang di tengah perkembangan zaman yang luar biasa, tentu ini menjadi tantangan tersendiri memaknai keluarga harmonis sekarang dan sebelumnya beda. Intinya adalah bukan kaya raya itu berarti harmonis, tapi bagaimana perencanaan dan bagaimana hubungan suami istri dan anak itu dikelola sebaik mungkin dengan porsi kebutuhan yang cukup. Jadi punya cara pandang yang sama bagaimana untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan bersama. Oke, nah udah dapet ya spill tipis-tipis dari Prof Tika, tapi masih akan kita bahas keluarga harmonis tanpa campur tangan pinjol. Sesaat lagi tetap di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar.
Iya, Jawa Kopdar. Nah, kita sudah masuk ke segmen berikutnya. Nah, sebelum kita membahas terkait dengan keharmonisan keluarga tanpa terjerat utang pinjaman online, ini ada sesuatu yang spesial. Kalau misalnya kita lihat ya, Kopi Darmo sore-sore ya, Prof Tika, yang enak itu waktunya ngopi bareng. Nah, ini sudah Indah siapkan ya spesial Kopi Songo untuk Prof Tika. Nah, ini untuk Pak Hakam dan juga Dr. Sulis. Bapak mencoba secara virtual. Oke, Jawa Kop dari sini Indah sudah dihadapkan. Nah, ini dia Kopi Songo, tentunya kopinya kebanggaan kita semua ya. Kalau misalnya kita sambil nonton Kopi Darmo, yang paling nikmat itu ketika sambil ada suguhan kopinya, Kopi Songo. Silakan diminum. Dianggap seperti di rumah sendiri, Prof Tika. Nah, ini kita bikin giler. Aromanya sama Dr. Sulis ini. Ini wajib dicoba Pak Sulis dan Pak Hakam juga. Monggo. Iya, silakan Prof Tika. Nah, ini. Baik, pasti kita coba nanti. Oke, luar biasa. Ditunggu ya Pak Hakam sama Dr. Sulis main ke studio TV 9 biar Indah buatkan. Mantap ya, nikmat sekali. Nikmat sekali. Kopi Oke, Songo. luar biasa. Mantap, Ini luar biasa. senyum-senyum Dr. Sulis sama Pak Hakam ini. Di depannya Pak Sulis ada menu apa itu sih? Virtual ya. Oke, Jawa Kopdar, kita lanjut ya ke pembahasannya, yaitu terkait dengan kira-kira program apa aja sih yang ada di MES Jawa Timur. Kita langsung tanyakan kepada Dr. Sulis. Boleh, kalau tadi baru disebutkan satu program ya, baru salah satu program. Kita juga penasaran dengan program-program unggulan dari MES Jawa Timur. Boleh disampaikan, Dr. Sulis? Ya, oke. Terima kasih. Sebenarnya secara umum program MES itu bisa dibagi menjadi 4 program. Yang pertama itu adalah disampaikan oleh Prof Tika tadi, kita bicara tentang sosialisasi dan literasi ekonomi dan keuangan. Ya, jadi termasuk apa yang kita bicarakan hari ini ya tentang masalah pinjol itu adalah bagian dari sosialisasi dan literasi keuangan syariah. Kemudian yang kedua adalah program pemberdayaan. Ya, seperti disampaikan oleh Pak Hakam tadi, diantaranya adalah bagaimana kita juga mendampingi para pengusaha kecil UMKM di dalam meningkatkan kapasitas pengelolaan usahanya. Salah satunya isu besar yang kita jalankan di tahun ini adalah terkait pendampingan terhadap mereka untuk mendapatkan sertifikasi halal. Dan tentunya bukan hanya itu, berbagai macam sisi manajerial pengelolaan usaha seperti pemasaran, keuangan, dan sebagainya itu juga dijalankan. Nah, yang ketiga adalah terkait dengan masalah pendidikan dan juga penelitian. Ya, karena kita bisa melihat bagaimana masih ada yang perlu kita gali lebih jauh tentang bagaimana pengembangan ekonomi syariah ini ke depannya. Bagaimana dia berkontribusi terhadap perekonomian negara ini secara luas. Dan yang terakhir tentunya adalah terkait dengan berbagai kajian, diskusi, antar bidang, berbagai macam bidang. Ada bidang terkait dengan masalah ekonomi pesantren, kemudian juga ekonomi apa istilahnya di kalangan para muda ya, para generasi muda yang mereka ingin menjadi seorang pengusaha atau menerapkan ekonomi syariah dalam profesi apapun. Nah, itu menjadi concern kami untuk bersama-sama tumbuh untuk menjadikan ekonomi Indonesia bangkit bersama ekonomi syariah. Ya, itu gambaran umum apa yang dilakukan oleh masyarakat ekonomi syariah. Oke, tadi gambaran umum program-program lain ya. Berarti kalau misalnya dapat kita cakupkan, berarti tadi terbagi menjadi 4 ya, tapi luar biasa. Itu pengembangannya juga luas sekali untuk membangkitkan ekonomi, terutama dalam ekonomi syariah di Indonesia. Oke, berikutnya kepada Pak Hakam. Ini kita lanjut dulu kepada Pak Hakam. Kalau tadi Dr. Sulis sudah menyampaikan terkait dengan 4 cakupan program dari MES Jawa Timur, tapi juga kita penasaran, dari Jamaah Kopi Darmo ini juga penasaran kira-kira dari masyarakat sendiri benefit-benefit apa yang kira-kira dapat terkena langsung kepada masyarakat, atau mungkin bagaimana kita menempatkan posisi peran masyarakat apabila sudah ada MES Jawa Timur. Seperti itu, Pak Hakam. Ya,
Terima kasih Mbak Marita. Kalau memang di Jawa Timur, ini yang paling mengena tadi disinggung sama Prof. Tika dan Dr. Sulis bahwa ada literasi terkait dengan literasi keuangan, terkait dengan literasi ekonomi. Nah, itu salah satunya tema hari ini adalah bagaimana rumah tangga harmonis tanpa pinjol. Nah, itu salah satu tugas MES. Kemarin kita mengadakan di kampus UNER juga begitu. Jadi rumah tangga harmonis untuk bisa bagaimana pinjol ini salah satunya yang menjadikan keluarga tidak harmonis. Tadi sudah disinggung oleh Prof. Tika. Oleh karena itu MES punya peran penting, kita kerjasama dengan OJK, kita kerjasama dengan BI, agar betul-betul MES bisa membantu masyarakat terkait dengan yang selama ini banyak jadi keluhan masyarakat, adanya pinjol. Nah, itu salah satu tugasnya. Nanti itu diuraikan lagi lebih detail oleh Prof. Tika. Nanti bagaimana kemarin, karena itu gagasan kita bersama yang juga diinisiasi oleh Prof. Tika untuk rumah tangga tanpa pinjol lah salah satunya. Nah, di tema hari ini di TV 9 ini sangat pas dan ada chemistry yang kuat antara kemarin yang kita lakukan kegiatannya dengan yang kita kopdar hari ini. Saya rasa sangat bagus lah temanya hari ini, Mbak. Oke, luar biasa. Nah, ini berarti waktunya kita menodong untuk Prof. Tika. Ini kemarin ternyata ada acara dari MES Jawa Timur terkait dengan tanpa pinjol. Mungkin boleh diberitahu dulu acaranya namanya apa, Prof. Tika? Ya, jadi kemarin kita mengundang seluruh, ya kalau bisa disebut emak-emak ya, ibu-ibu, perkumpulan ibu-ibu, dan kita pertemukan dengan OJK, Otoritas Jasa Keuangan, dan juga dari Lembaga Perlindungan Konsumen, dan juga MES sendiri gitu. Kami melakukan literasi sebenarnya pinjaman online itu apa sih dan bagaimana dampak negatifnya, serta ketika sudah terjerat bagaimana mekanismenya agar bisa mendapatkan bisa keluar dari jeratan hutang yang tidak hutang. sehat itu. Sekarang kan tidak hanya pinjol ya, judi online ya. Jadi ada pinjaman online, judi online. Nah, itu semua inginnya mendapatkan suatu materi yang instan, tapi justru sebaliknya ya, akhirnya menimbulkan beban untuk keluarga. Oke, kalau begitu Prof. Tika, kita tahan dulu supaya jemaah Kopi Dharma ini makin penasaran bagaimana pembahasan kita terkait dengan rumah tangga harmonis tanpa pinjol ataupun judi online. Kita akan kembali setelah yang berikut ini. Tetap di Kopi Dharma, kopdar bareng orang-orang pintar. Masih di Kopi Dharma, kopdar bareng orang-orang pintar. Wah, jemaah kopdar ini sepertinya sudah ada yang senyum-senyum di rumah, sudah penasaran sekali dengan acara MES Jawa Timur kemarin terkait dengan workshop pemberdayaan perempuan terkait dengan pinjol, Prof. Tika. Boleh diceritakan detailnya, Prof? Kemarin alhamdulillah kita telah menyelenggarakan kegiatan seminar dan workshop Women Empowerment ya. Lengkapnya judulnya Menteri Keuangan Rumah Tangga Bijak Menghadapi Bahaya Pinjol atau Pinjaman Online untuk meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga. Jadi tidak hanya seminar, kita juga ada workshop. Ya, jadi lebih ke pendampingan dan seterusnya. Kalau seminar dengan narasumber gitu ya, kemudian workshop dengan fasilitator yang memang pakar dan pengalaman dalam menghadapi atau bijak mengelola keuangan keluarga. Nah, kenapa itu mendesak untuk kita selenggarakan ya seminar dan workshop Menteri Keuangan Rumah Tangga? Karena ya tentu kita lihat tadi sudah kita informal tadi ya diskusi. Ternyata ada beberapa kelompok masyarakat ini memang terjerat pinjol. Nah, yang menariknya itu adalah 42% itu adalah guru. Kemudian baru sisanya ini 18% ibu rumah tangga, korban PHK 21%, dan sebagainya. Ini memang data yang cukup menarik. Jadi pinjol ini tidak hanya pada
perempuan yang dengan latar belakang pendidikan rendah. Kalau guru kan pasti latar belakang pendidikannya cukup tinggi dan well knowledge begitu ya, tapi tentu hampir separuh dari seluruh peserta pinjol ini profesinya adalah guru. Kemudian juga untuk apa pinjol itu, kebutuhannya apa? Dan memang ini yang lebih mendesak untuk segera kita putus ya mata rantai pinjol itu, khususnya pinjol yang ilegal ya. Jadi sebenarnya OJK sudah membantu menginformasikan list mana pinjaman online itu yang tentu ilegal ya, pastinya membahayakan dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi memang sebagian besar ini kalau data menunjukkan 41% memang basicnya sudah punya hutang. Jadi memang rumah tangga atau pasangan muda sekaligus gitu ya, jadi sudah punya beban hutang sehingga dia harus menutup hutang dalam tempo yang tidak lama. Salah satu solusinya adalah pinjaman online yang ilegal. Jadi 41% memang untuk membayar hutang, kemudian 15% untuk kebutuhan yang mendesak, dan sisanya juga lebih banyak untuk gaya hidup ya, lifestyle. Dalam arti ya memang rumah tangga butuh rumah, butuh kendaraan, butuh healing mungkin ya dan sebagainya, dan itu memang tidak kecil, dan ini tuntutan ya, tuntutan status sosial dan tuntutan gaya hidup yang akhirnya membuat orang tidak bisa menghindar dari pinjol. Dan yang kita undang ada yang memang belum terjebak, tapi juga sebagian sudah terjebak sampai kemudian keluarga besar ikut dirugikan, nama baik keluarga juga, akhirnya kasihan keturunannya ya, anaknya itu juga yang ikut menanggung beban. Nah, seperti itu yang perlu kita literasikan mulai dari awal, bagaimana sebenarnya mengelola keuangan dengan bijak begitu. Kemudian kalau kita ingin mengetahui pinjaman online itu mana yang legal, ilegal, itu OJK sudah membantu mengedukasi dan menginformasikan, termasuk juga lembaga perlindungan konsumen, alurnya seperti apa ketika masyarakat memang membutuhkan fasilitator atau pelayanan lebih cepat begitu untuk melindungi mereka yang sudah terlanjur terjebak pinjol. Gitu. Seperti itu. Berarti menarik sekali ya acara yang dipersembahkan oleh MES Jawa Timur tentunya. Dan semoga nanti ada batch-batch berikutnya ya Pak Hakam, seminar dan workshop. Karena kan pasti kita berjejaring di Jawa Timur ini kan berjejaring di MES-MES kabupaten kota. Sehingga jangkauannya kemarin masih terbatas gitu, pesertanya juga masih terbatas, sehingga harusnya kita buat serial gitu ya, lebih luas lagi di daerah-daerah gitu. Oke, seperti itu, luar biasa. Itu acara dari MES Jawa Timur ya, seminar dan workshop pemberdayaan perempuan terutama terkait dengan pinjol. Oke, boleh kita tanyakan kepada Dr. Sulis, kalau misalnya kita ingin bertanya sebenarnya untuk pinjol ini sebaiknya boleh kita pakai dalam keadaan mungkin kepepet atau mungkin tadi ya gali lubang tutup lubang itu tadi, atau sebenarnya sebaiknya kalau memang tidak ada cara lain lebih baik kita hindari saja kecuali memang mepet sekali, atau seperti apa Dr. Sulis? Baik, kita bicara filosofinya dulu. Sebenarnya pinjaman online itu kan hutang. Nah, bagaimana Islam melihat hutang ini, gitu ya? Bagaimana kalau kita lihat dari, karena kita masyarakat ekonomi syariah ya, bahwa sebenarnya hutang itu adalah sesuatu yang dibolehkan, namun sebaiknya dihindari. Ya itu filosofinya ya, atau dasar hukumnya seperti itu. Kalau di masyarakat kita biasanya ketika ada orang yang meninggal sebelum diberangkatkan untuk dimakamkan, kan selalu wakil dari keluarga itu ada yang nanyakan apakah yang meninggal ini memiliki utang piutang dan sebagainya. Itu sebenarnya bukan sekedar budaya, itu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, jadi ketika Rasulullah takziah kepada salah seorang sahabatnya, kemudian dipersiapkan jenazah untuk disolatkan, ya, kemudian Rasulullah bertanya, apakah si mayit ini memiliki hutang? Ketika dijawab, ya, dia memiliki 2 dinar. Maka Rasulullah mundur. Ya, enggan untuk menyolatkan, ya, sampai ada seorang sahabat yang kemudian
ya Rasulullah, saya yang akan menanggung, ya, menanggung hutangnya. Baru kemudian Rasulullah apa istilahnya mensolatkannya. Nah, ini menunjukkan bagaimana sebenarnya masalah hutang ini bukan hanya efeknya di dunia, tapi juga bisa terbawa ke akhirat. Nah, ini yang kita lihat. Nah, yang kedua dari sisi ekonomi sebenarnya apa sih hutang itu? Hutang itu kan kita menarik konsumsi kita di masa depan untuk kita lakukan saat ini, gitu ya. Lain dengan kita menabung, berarti kita menahan untuk mengkonsumsi dan kemudian kita konsumsi di masa yang mendatang. Nah, itu yang terjadi. Nah, yang jadi permasalahan adalah bagaimana penggunaan hutang itu yang disampaikan oleh Prof. Tika tadi. Ya, biasanya sebagian besar sudah posisinya bukan untuk memenuhi kebutuhan, tapi sudah gali lubang tutup lubang. Itu yang jadi permasalahan. Itu yang paling sulit untuk Dr. Sulis, sebentar kita tahan dulu supaya makin penasaran kira-kira bagaimana implementasi pinjol ya dalam dunia ataupun akhirat tadi. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang berikut ini. Tetap di Kopi Dharma, arang-arang pintar. Memang paling enak ya Prof. Tika kalau misalnya kita sore-sore Kopi Dharma sambil nikmatin kopi songo. Kopi songo luar biasa loh Pak Sulis, Pak Hakam. Iya, enak sekali ya Prof. Tika. Rasanya capek-capek seharian ini, sore ketemu kopi songo, menikmati aroma dan rasanya hilang penatnya. Ini belum coba. Udah nyala berarti ya? Oh, udah mulai ya. Ya ampun, karena memang keasikan ya, terlalu nikmat sekali menikmati kopi songo. Wah, ini sangat-sangat ditunggu berarti Pak Hakam sama Dr. Sulis ya untuk mampir ke TV 9. Oke, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjutkan kepada Dr. Sulis tadi yang sempat terputus sedikit ya terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk memakai pinjaman online sebagai solusi terakhir ketika kepepet, Dr. Sulis. Silakan, boleh dilanjutkan. Ya, sebenarnya banyak faktor ya, tapi yang ingin saya tekankan di sini justru adalah faktor gaya hidup, ya, di mana sebagian besar itu yang mereka terlibat dengan masalah pinjol ini adalah tidak bisa memisahkan mana yang merupakan keinginan dan kebutuhan. Itu permasalahannya. Kemudian yang kedua, tidak kita pungkiri adalah terkait dengan masifnya penggunaan teknologi informasi. Ya, walaupun kita melihat pinjol dengan berbagai macam, kadang-kadang nggak terasa bahwa itu adalah pinjaman online. Karena menggebu berbelanja dengan mudahnya dengan teknologi, ada yang pay later berbagai macam jenis pay later, itu sebenarnya juga bagian dari pinjol. Ya, walaupun mungkin ya mereka sudah legal dan sebagainya, ya. Jadi tetapi yang menjadi permasalahan adalah bagaimana dengan bijak, kapan kita harus menggunakan pinjol, kapan kita tidak menggunakan pinjol. Itu yang harus menjadi titik literasi terutama oleh Prof. Tika dan teman-temannya pada emak-emak tadi, gitu ya. Karena memang fakta menunjukkan bahwa sebagian besar yang terjerat dengan permasalahan pinjol ini adalah di kalangan para perempuan. Demikian, Mbak. Oke, luar biasa. Berarti ada banyak sekali ya faktor-faktor. Salah satunya yang membuat kita ingin berhutang atau melakukan pinjol adalah memangkas keinginan di masa depan untuk kita gunakan sekarang, seperti itu. Boleh sekarang kita tanyakan kepada Pak Hakam. Wah, ini ya sebagai salah satu percontohan pembisnis handal juga, kita penasaran bagaimana kira-kira yang harus dilakukan oleh Menteri Keuangan Keluarga alias emak-emak ini ya supaya bisa mengelola keuangan keluarga ini dan tidak terjerat dengan utang yang tidak sehat atau pinjaman online, Pak Hakam. Ya, kuncinya sebenarnya itu adalah di rumah tangga, tidak emak saja, suami atau kepala rumah tangganya itu juga harus berperan. Nah, tadi sudah disebutkan sama Prof. Tika bahwa data yang memang data untuk terjerat pinjol itu kebanyakan adalah guru, 42%. Kemudian korban PHK, nah korban PHK ini yang sekitar 21%. Kemudian sisanya adalah ibu-ibu rumah tangga. Nah, ketika korban pinjol ini rata-rata ibu-ibu dan akhirnya juga punya dampak atau punya impact dengan suaminya yang
terjadi disharmoni, ada ketidakharmonisan rumah tangga, sampai ada perceraian, itu banyak gara-gara pinjol. Ada yang sampai bunuh diri gara-gara ditagih pinjol. Karena yang tadi disampaikan oleh Pak Dr. Sulis, ya memang tidak dibenarkan dalam Islam karena bunga berbunga ini sangat menjerat masyarakat. Nah, MES berperan aktif untuk mengedukasi pada masyarakat dan juga berkomunikasi dengan lembaga-lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan, kemudian perlindungan konsumen, agar pinjol tidak merajalela khususnya di Jawa Timur. Karena yang tidak berizin ini juga luar biasa banyak. Nah, kita mengedukasi kepada masyarakat, khususnya ibu-ibu, kemarin sudah dilaksanakan kegiatan yang tadi ceritakan Prof. Tika, bagaimana agar manage uang betul-betul tidak dipakai untuk yang tidak semestinya. Kan ada juga yang tadi disampaikan Prof. Tika, ada flashing, ada yang pamer atau gaya hidup. Nah, ini yang kita MES akan berusaha untuk mengedukasi bagaimana cara memanage uang, bagaimana cara memanage istilahnya rumah tangga itu betul-betul settle agar keuangannya yang sedikit bisa dimanfaatkan, tidak sampai harus terjerat pinjol. Oleh karena itu kita masih punya PR yang panjang MES ini untuk seluruh kabupaten kota, karena MES ini kan ada di 38 kabupaten kota. Nah, memang kita belum melakukan kegiatan, insya Allah dalam waktu dekat kita akan melakukan kegiatan yang memanage uang untuk bagaimana tidak terjerat pinjol, kemudian bagaimana agar betul-betul rumah tangga ini terjadi harmonis hubungan antara suami istri, karena yaitu tadi impactnya, dampaknya dengan pinjol terjadi perceraian, terjadi pertengkaran. Saya rasa insya Allah ke depan MES akan selalu mendampingi masyarakat untuk mengedukasi bagaimana memanage keuangan yang baik. Itu Mbak. Luar biasa ya, sudah ditambahkan oleh Pak Hakam. Tentunya kita juga ingin meminta dari Prof. Tika, mungkin ada harapan dari MES Jawa Timur tentunya, atau mungkin untuk seluruh emak-emak dan semua, tidak hanya emak-emak ya tadi dikatakan oleh Pak Hakam, tapi juga bagaimana peran suami, ayah juga ikut mengelola keuangan keluarga supaya terhindar dari pinjaman online. Silakan Prof. Tika. Terima kasih. Jadi sebenarnya tadi sudah banyak yang telah disampaikan Pak Hakam dan juga Pak Sulis. Prinsipnya yang pertama tadi sudah disinggung bahwa kalau kita sudah teredukasi dengan baik, sebenarnya mana sih yang merupakan kebutuhan dan mana yang merupakan keinginan, itu pasti akan bisa dapat dikendalikan gitu ya, apalagi sampai terjerat pinjol yang ilegal. Kemudian yang kedua, sebenarnya saya ada satu tips yang mungkin terkesan klise, tapi kalau saya tanya mahasiswa di kelas ya, kita satu angkatan itu ada sekitar 200-an, dan di YouTube channel saya sudah ada sebenarnya, sudah sekian tahun yang lalu. Nanti klik aja Tika Widyastuti, cari perilaku konsumen muslim. Nah, di situ sudah ada ini tips-tipsnya bagaimana sih kita sebagai konsumen harus berperilaku membelanjakan apa setiap penghasilan kita sesuai dengan syariah. Nah, satu tips tadi ya Mbak ya sebelum di sekecil apapun pendapatan kita ya, banyak itu bisa jadi nggak cukup, kecil apalagi ya. Jadi saya rasa kecil banyak itu pasti bisa kita cukupkan untuk memenuhi kebutuhan, asal jangan lupa setiap penghasilan yang kita terima langsung sisihkan sebagian untuk membelanjakan harta kita di jalan Allah. Jadi insya Allah Allah akan cukupkan sisanya. Nah, mungkin mahasiswa gitu ya, atau baru yang baru dapat pekerjaan, duh ini mana cukup uang untuk sebulan sekian-sekian. Coba kalau kita jalankan yang seperti itu, insya Allah nanti tiba-tiba ada kemudahan dan Allah mencukupkan segala kebutuhan kita. Gitu. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Prof. Tika. Sama-sama, kami juga sampaikan terima kasih banyak yang sudah tergabung melalui Zoom, Dr. Sulis dan juga Pak Hakam. Ya, terima kasih banyak atas sharing-sharingnya. Kami juga ucapkan terima kasih kepada MES Jawa Timur. Kita tunggu episode-episode berikutnya dengan MES Jawa Timur.
lagi, perlu diulang lagi, ngopinya harus barengan dong, kopi songo. Iya, kopinya tentunya harus dengan kopi songo, Jawa Kopdar. Oke, Jawa Kopdar, terima kasih sudah menyaksikan Kopi Darmo di sore hari ini. Jangan lupa saksikan kami Kopi Darmo setiap Rabu sampai Jumat pukul 16.30 sampai 17.30 waktu Indonesia Barat. Saya Indah Kumaidi, wakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi Darmo, Kopdar barang, arang-arang, pintar. Pintar. Sambil kita nikmati kopinya. Kopi saya, ya,